Nah, seperti burung terucukan yang saya pelihara ini nih. Dan sekarang ini burung terucukan sudah mulai stabil ya, dan sudah mulai aktif lagi teman-teman. Padahal proses ini baru saya lakukan 3 hari ya. Halo sahabat kicau mania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah teman-teman, jika teman-teman memiliki burung terucukan bulunya seperti ini, maka itu teman-teman harus jeli ya. Tentunya kita harus peka terhadap kondisi burung terucukan yang kita pelihara teman-teman. Karena jika burung terucukan kondisi bulunya sering seperti ini, maka saya simpulkan bahwa burung terucukan ini kondisinya sedang lemah. Oleh sebab itu, kita sebagai pemiliknya harus peka ya terhadap kondisi burung terucukan yang kita pelihara teman-teman. Dan kondisi burung terucukan lemah ini tentunya dalam segi kicauannya pun itu kurang rajin teman-teman. Nah, ketika kita membiarkan burung terucukan dengan kondisi seperti ini, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi teman-teman pada burung terucukan yang kita pelihara ini. Yang pertama, burung terucukan ini akan mengalami macet bunyi. Dan yang kedua, burung terucukan ini akan mengalami sakit teman-teman. Maka dari itu, sebelum semuanya ini terjadi, kita berikan settingan untuk burung terucukan ini ya. Nah, untuk settingan ini hanya bersifat sementara ya. Karena settingan ini kita lakukan hanya pada saat burung terucukan kondisinya lemah saja teman-teman. Dan ketika burung terucukan ini sudah stabil, maka kita kembalikan ke perawatan sebelumnya. Nah, oke, langsung aja untuk cara mengatasinya, yaitu cukup sederhana ya. Namun walaupun cara ini sederhana, hal ini bisa dikatakan sangat manjur teman-teman. Nah, untuk caranya yaitu kita kombinasikan madu TJ Joybi dan juga Super N teman-teman. Tapi kalau misalkan madu TJ-nya nggak ada, pakai madu rasa atau madu-madu yang lainnya itu juga bisa ya. Cuma kalau saya pribadi berhubung punya persediaan madu TJ Joybi, jadi saya pakai madu ini teman-teman. Nah, untuk caranya juga ini sangat mudah ya. Cukup kita tuangkan madu TJ-nya ke cepuk yang kecil teman-teman. Lalu Super N-nya juga kita teteskan ke madu di dalam cepuk kecil ini. Bisa 2 tetes atau 3 tetes ya. Cuma kalau untuk saya pribadi pemakaiannya saya lakukan cukup 3 tetes teman-teman. Nah, lalu sekarang bagaimana kalau kita nggak punya persediaan Super N? Nah, untuk teman-teman yang nggak punya Super N, untuk pemberian madunya kita kombinasikan dengan pemberian kroto ya, yaitu dicepuk yang terpisah teman-teman. Karena kalau menurut saya hanya kroto ya, pakan extra fooding yang memiliki kandungan protein yang terbaik teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak punya Super N, kita bisa memberikannya madu dan kroto dicepuk yang terpisah teman-teman. Dan kalau untuk extra fooding berupa jangkrik dan ulat Hongkong, kita berikan juga sesuai kebiasaan dia ya. Dan untuk jenis buah-buahannya pun itu bebas teman-teman. Bisa kita berikan pisang atau pepaya ya. Namun untuk cara ini ada catatan yang harus kita garis bawahi ya. Untuk pengembunannya dan mandi paginya kita stop dulu teman-teman. Kita cukup hanya melakukan penjemuran saja teman-teman. Dan untuk cara pemberian madu dan Super N ini atau madu dan kroto, kita berikan saat kita keluarkan jam 6 ya.
Karena pada saat kondisi burung terucukan lemah, jangan sekali-kali kita lakukan pengembunan teman-teman. Cukup kita keluarkan jam 6 dan ketika itu juga langsung kita berikan madu dan Super N atau kroto teman-teman. Nah, seperti burung terucukan yang saya pelihara ini nih. Dan sekarang ini burung terucukan sudah mulai stabil ya, dan sudah mulai aktif lagi teman-teman. Padahal proses ini baru saya lakukan 3 hari ya, dan sekarang alhamdulillah burung terucukan yang saya pelihara ini sudah stabil kembali teman-teman. Nah oke teman-teman, cukup sekian pembahasan di video kali ini. Dan hal ini berdasarkan dari ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari pengalaman ya. Bila ada kesamaan dan perbedaan, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sahabat Kicomania.